Tepatnya seminggu atau 2 minggu yang lalu ya, saya dijapri oleh seorang teman gitu untuk Pak Deddy, kapan-kapan kita akan bahas ya, kira-kira seminggu atau 2 minggu kemudian ya, dijadwalkan untuk mengulik tentang buku ini, The Six Secrets of Change. Ini ditulis oleh seorang profesor ya, profesor emeritus dari Ontario, Kanada, namanya Michael Fullan ya. Fullan ini sangat familiar ya di antara kita semua karena sering kita sebut kalau bicara tentang siroh ya, sering kita sebut juga kalau kita sedang berbicara tentang seseorang. Tapi bukan Fullan yang itu, teman-teman sekalian ya. Fullan itu karyanya banyak sekali ya. Saya membaca ya terkait dengan ilmu di manajemen, leadership ya, bidang perubahan, dan mobil khusus ya bidang perubahan dalam konteks pendidikan. Nah, Michael Fullan ini ya secara historis nulis buku ini di tahun 2008 ya. Dan jika kita ingat ya bahwa ada beberapa kejadian-kejadian besar di antara 2008, 2007, 2006 ya, dan tahun-tahun di sekitar itu. Sehingga saya ingin coba bahas ini pertama mulai dari konteksnya dulu ya. Jadi kalau boleh menduga gitu, dan rata-rata para ilmuwan biasanya merespon satu situasi, satu keadaan, satu dinamika itu dengan pendekatan akademik ya, dengan konsentrasi yang dia miliki. 2007 itu dekat sekali dengan saat pertama kali iPhone di launch ya, itu oleh Apple ya, awal-awal 2006 gitu ya. Kita tahu ada satu mitos yang saat itu terpecahkan karena saat itu banyak raksasa-raksasa besar itu yang masih tidak percaya bahwa suatu ketika handphone atau gadget itu bisa layar sentuh gitu. Dan di sisi yang lain itu ada banyak ya teknologi baru tentang cloud computing, tentang data mining yang banyak sekali berkembang itu di antara 2006 2007 begitu ya. Dan itu ternyata banyak menggusur ya, banyak menggeser ya kepercayaan lama yang akhirnya banyak berubah ya, sehingga change ini yang diangkat oleh Michael Fullan. Thomas Alfred Mann itu nulis buku. Beliau itu salah satu jurnalis New York Times ya, beliau kolumnis juga. Beliau nulis tentang Thank You for Being Late. Itu ada 3 penggerak penting ya dalam perubahan, dan ini relate dengan apa yang sedang kita bahas ini, Michael Fullan ini. Jadi ada 3 penggerak penting dalam perubahan. Yang pertama adalah teknologi ya, yang kedua adalah globalisasi, yang ketiga adalah alam atau lingkungan. Oke. Nah, uniknya adalah Fullan ini nanti akan memberikan satu perspektif yang mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Friedman gitu tentang perubahan-perubahan itu. Tapi saya kira di dalam kultur akademik kita terbiasa dengan perspektif baru ya, dengan hal-hal yang akan menjadi pelengkap dan bahkan akan menjadi koreksi atau revisi. Oke, salam kenal bagi yang baru ketemu. Nama saya Deddy Setiaprianto. Saya saat ini diamanahkan di Nurul Fikri Boarding School Bogor ya sebagai Direktur Pendidikan. Dan saya juga terlibat ya di Pusat Edukasi KPK ya untuk integrasi kurikulum anti korupsi, dan juga sebagai penerima beasiswa ini nama Foundation nih, International Training di Consultant for Change, lalu juga sebagai pengembang e-learning system di Kementerian ESDM, dan juga membersamai teman-teman Widya Iswara ya atau dosen di Badan Informasi Geospasial, dan juga di Badan Cyber Sandi Negara untuk mereka melakukan proses converting ya cyber security for education-nya, dan juga di Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga di Kemendikbud dan Asar Indonesia. Ada beberapa catatan perjalanan yang membersamai saya gitu ya. Saya juga sebagai guru juga Bapak Ibu ya semuanya yang ada di sini. Ya, buku pertama, kedua, ketiga ya tentang teknologi, tentang e-learning, dan ini catatan saya di media nasional, baik itu di Republika, di Detikcom, di Media Indonesia, Republika Online ya. Dan ini kemarin tanggal 27 Mei di Republika. Ya, kira-kira seminggu ya setelah pulang dari Jepang, ada tugas dari IPB yang pada akhirnya membuat saya jadi melakukan perenungan, lalu kemudian saya melakukan refleksi hal-hal apa saja yang didapatkan dari sana. Karena bicara tentang Jepang banyak sekali ya tentu saja, walaupun kita di satu sisi kita nggak sepakat tentang penjajahan yang
tempo hari dilakukan kepada kita, tapi kita juga satu sisi ada hal-hal baru yang kita pelajari, yang bisa kita tiru juga ya ketika itu kebaikan ya untuk kita semua, yaitu tentang bagaimana mereka membentuk culture-nya, membentuk budayanya. Nah, buku yang hari ini akan kita bahas itu juga ditemani oleh buku-buku yang lain ya. Jadi The Six Change ya, The Six Secret for Change itu ya ditemani sebenarnya oleh Jeffrey Licker. Itu banyak di mention ya oleh Fulan. Ini nulis tentang Toyota Way ya, bagaimana Toyota membangun imperium bisnisnya yang awalnya dimulai dari usaha konveksi ya di tahun 1900-an awal-awal, lalu kemudian mereka merubah dirinya mereka menjadi manufacturer dalam industri mobil, dan terakhir kemarin itu 2022 mereka masuk dalam 3 perusahaan terbaik di dunia, masuk dalam 500 Global Fortune, artinya memang dia sangat stabil gitu. Ya, ada prinsip-prinsip yang dipelajari dan juga ikut dibahas juga di buku ini oleh Fulan. Lalu kemudian yang tidak kalah legendaris juga, karena kita juga pernah baca juga dari Kotter ya. Kotter itu seorang profesor dari Harvard Business School ya. Beliau nulis Leading Change, The Heart of Change, dan paling terakhir itu saya baca di Accelerate 2019. Nah, ini ada versi Indonesianya teman-teman sekalian ya, Accelerate ini di 2019 ya. Dan saya kira mereka nanti saling melengkapi ya Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan bagaimana kita nanti akan mengkonstruksinya menjadi isu-isu apa yang harusnya bisa kita benahi, isu-isu apa saja yang harusnya bisa menjadikan terobosan-terobosan baru di dalam lembaga kita masing-masing. Oke, outline presentasi ini sangat sederhana, Pak Helmi dan teman-teman semua. Ada 2 poin saja ya, kenapa topik ini, lalu kemudian isu yang dibahas ya, isu yang dibahas. Ya, oke. Yang pertama adalah kita menyadari betul bahwa adanya pandemi itu merubah kita semua, merubah bagaimana cara kita bekerja, merubah cara kita merespon situasi dan kondisi. Gitu ya. Jadi pandemi itu terutama kita yang berada di sekolah swasta itu mengakibatkan banyak dalam tanda kutip ya. Tidak hanya kerusakan tapi juga perubahan ya, perubahan di cara kita mengelola pembelajaran ya, cara kita mengelola organisasi, cara kita menyusun strategi, karena sudah banyak ya ketidakjelasan dalam tanda kutip ya di depan sana yang siap-siap akan memeluk kita, sehingga kita juga harus yakin bahwa kita punya persiapan yang matang. Saya baca sedikit bahwa di masa pandemi kemarin itu banyak sekolah swasta yang mereka melaporkan ya hanya bisa mengumpulkan 60% ya atau lebih uang sekolah gitu ya. Namun pada bulan Agustus tuh kira-kira 5 bulan berikutnya hanya 4% saja sekolah yang mampu mengumpulkan iuran ya, dan itu hanya paling banter itu 60%. Nah, di bulan Oktober kita di pandemi itu kan di Maret ya 2020, di bulan Oktober itu ya hanya maksimal itu 40% saja yang berhasil mengkolek ini ya SPP dan lain sebagainya, data dari Edu Finance di tahun 2020. Sehingga mau tidak mau saya masih berada di grup-grup ini nih Bapak Ibu, di grup-grup kepala sekolah swasta gitu. Banyak curhatan, banyak keluh kesah. Ini sekolah kita gimana nih ke depannya, akan tutup atau bagaimana ini, karena ini udah berapa bulan berjalan tapi ternyata tidak ada SPP sama sekali yang mereka kumpulkan gitu. Dan laporan resmi dari Kemendikbud Bapak Ibu sekalian, ini in case di SMK swasta ya, SMK swasta, di laporannya di tahun 2020 ya Bapak Ibu nanti bisa telusuri ya, ada 688 SMK swasta ya di Pulau Jawa ya. Itu rinciannya 263 di Jawa Timur, 22 di Jogja, 120 di Jawa Tengah, 198 di Jawa Barat ya. Di DKI itu ada 25, di Banten 60, itu
terancam tutup dan bahkan mereka sudah dijadwalkan ya gelombang untuk penutupan itu. Ini SMK swasta. Gitu. Nah, ini isu yang betapa ini menjadi satu pusat perhatian untuk kita bersama ya. Jadi kira-kira 600-an lebih itu di Pulau Jawa SMK swasta yang tumbang gitu ya. Sehingga di poin berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Siapa yang tidak mau berubah maka bersiaplah akan dirubah oleh keadaan. Nah, kira-kira gitu. Jadi dunia pendidikan juga perlu segera merespon ya perubahan-perubahan yang ada. Nah, saya mention juga yang kelima, ini manajemen perubahan. Kalau kita sebagai akademisi, saya juga cukup concern juga di isu-isu atau topik-topik penelitian tentang manajemen perubahan ini. Update-nya banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Ya, izin saya munculkan sedikit saja. Itu dari 2015 menurut Sherina Al-Haddad ya, tentang metode-metode manajemen perubahan saja itu banyak sekali yang kita bisa munculkan ya. Misalkan tahun 46 ini sangat legendaris ini, Lewin gitu ya. Ini dibuat pasca Perang Dunia Kedua ya, di tahun 1946. Itu memulai dengan 3 fase saja, unfreeze ya, terus berikutnya move, lalu kemudian rephrasing. Poinnya sama sih sebenarnya, betapa ketika kita mau melakukan agenda perubahan, ya kita unfreeze dulu. Jadi yang tadinya beku itu kita cairkan dulu, lalu kemudian lakukan moving, lalu kemudian ke refreezing. Ketika sudah ada perubahan harus diinstitusionalisasi, lalu kemudian di-freeze, dibekukan ulang gitu. Nah, ya ini awal-awal setelah Perang Dunia Kedua ya, ini teori klasik tapi menginspirasi banyak teori-teori perubahan yang lainnya. Ya, Kotter di tahun 96 ya, ada 8 step ya. Ini juga nanti sebenarnya menarik kalau kita ingin coba secara operasional ya di lembaga kita masing-masing, mana yang paling relevan. Karena saya kira dengan konteks Amerika dan Indonesia, ini banyak akademisi yang melihat bahwa perlu adanya penyesuaian-penyesuaian, perlu adaptasi. Tapi pada akhirnya sebenarnya 1-8 ataupun Bapak Ibu baca di Handel itu, instruction method itu, ngomongnya tentang manusia. Nah, kira-kira gitu, tentang manusia. Gitu ya. Contoh misalkan gini, establish a sense ya of urgency. Jadi kenapa sih perubahan itu harus dimulai dari esensi, dari kenapa urgensi, kenapa kita berubah. Lalu kemudian kita membuat koalisi, itu kan manusia. Jadi membuat koalisi perubahan itu dalam tanda kutip ya, gitu. Jadi tentu saja ada orang-orang yang pastinya akan kita pilih, orang-orang yang akan kita bentuk, kita siapkan gitu. Dan seterusnya itu kebanyakan tentu saja melibatkan manusia. Dan di dalam buku ini ada 6 isu yang dibahas Bapak Ibu semua. Ya, yang pertama adalah tentang ini secret ya, tapi secret di eksplorasi ini. Love your employees ya, mencintai dan berinvestasi pada karyawan ya. Lalu kemudian menghubungkan rekan dengan tujuan, kapasitas, belajar sebagai pekerjaan, transparansi, dan pembelajaran sistem. Ini dari 6 ini 1-4 sebenarnya ngomongin orang, gitu ya. Jadi ngomongin orang. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ya relate dengan teori-teori yang di slide sebelumnya saya tampilkan bahwa bicara tentang perubahan maka tidak bisa dinafikan adalah bicara tentang manusia. Oke, saya langsung lompat saja. Pak Helmi, kita berapa menit ini? Kita persingkat ya, sesingkat-singkatnya ya, biar banyak diskusi nanti teman-teman semuanya. Nah, yang pertama ya teman-teman sekalian, yang pertama dimention oleh Fulan bahwa bicara tentang rahasia ini adalah tentang mencintai dan berinvestasi pada karyawan. Nah, membangun organisasi ini ada 2 saya bilang ya paradoksial barangkali ya. Ketika kita memulai ya satu pengembangan lembaga atau organisasi, ya jika Anda membangun organisasi dengan berfokus pada pelanggan, Anda tanpa membuat komitmen hati-hati yang sama pada karyawan, ya Anda tidak akan melakukannya dengan berhasil lama. Artinya gini, kalau kita punya orientasi satu perusahaan, satu institusi, tapi satu komitmen atau perhatian itu hanya kepada pelanggan saja, maka itu tidak akan bertahan lama, tidak akan berhasil lama. Nah, begitu juga ya jika kita telah
organisasi dijalankan untuk kepentingan karyawan saja, ya, dan bahkan menganggap pelanggan itu sebagai pengganggu, maka keduanya juga akan gagal. Jadi nggak bisa kita ke sumbu yang paling kiri, nggak bisa juga ke sumbu yang paling kanan. Jadi ada, kalau saya namakan ini sebenarnya kompromistis ya antara kedua belah pihak itu tadi, gitu ya, sehingga berada pada satu kepentingan yang pada akhirnya kita bisa memeluk ya atau merangkul keduanya gitu. Nah, kuncinya pada dasarnya adalah membuat karyawan itu mencintai pekerjaannya, mencintai pembelajarannya untuk terus menerus gitu. Karena kita meyakini teman-teman sekalian bicara tentang organisasi, ya, karena organisasi itu disusun oleh SDM atau karyawan, maka ketika karyawan atau SDM itu akan naik level pada suatu waktu, maka organisasi itu juga akan naik level, begitu ya. Itu dimention juga ya, di Maxwell banyak banyak catatan-catatan beliau. Tapi pertamanya adalah dari pimpinan, kan, dari pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu berada di level 8 ya, maka organisasi itu ya maksimalnya ada di level 8. Nah, begitu juga kalau kita bicara tentang karyawan, maka menaikkan grade karyawan pada dasarnya akan menaikkan grade organisasi kita, gitu. Sehingga merancang bagaimana itu berjalan secara reguler, pertumbuhan-pertumbuhan ini nih menjadi rahasia penting di poin pertama ini, gitu ya. Nah, bicara tentang sistem sekolah dan guru, ya, kalau tadi saya Maxwell bilang di mana level organisasi tidak akan melebihi dari pimpinannya, gitu kan. Nah, yang kedua itu juga dimention juga, ini di McKinsey juga disampaikan oleh Berber and Morset. Jadi kualitas sistem pendidikan tidak dapat melebihi kualitas gurunya. Jadi kalau guru kita ada di angka 8, maka kualitas pendidikan kita juga maksimal ada di angka 8. Sehingga dari satu statement ini kita juga meyakini bahwa pertumbuhan itu menjadi isu yang penting di banyak tempat, ya, menjadi isu yang urgent di banyak banyak lokasi, banyak organisasi untuk terus menerus memunculkan ya kualitas dari organisasinya. Bapak Ibu nanti bisa telusuri, ada Iko Jiro Nonaka ya, yang dulu juga kita pernah bicara. Beliau merumuskan tentang bagaimana knowledge management di dalam satu lembaga atau suatu organisasi. Beliau nulis buku itu agak lama, itu tahun 94-95 gitu. Tapi knowledge management yang dituliskan oleh Nonaka, ya, pengalaman dari dia sempat ke Amerika, lalu berikutnya beliau nulis lagi, itu membuat bahwa aset organisasi itu sebenarnya kalau bisa dibilang itu adalah manusianya. Kalau dalam sekolah tentu saja adalah gurunya, gitu ya. Sehingga Nonaka itu mengusulkan ada namanya spiralisasi pengetahuan, ya. Jadi bagaimana agar pengetahuan itu bisa dikolek, bagaimana agar pengetahuan itu bisa diakuisisi, setelah diakuisisi itu bisa di-sharekan, setelah di-sharekan ya bahkan bisa dimanfaatkan, dioptimalisasikan. Dia punya teori itu namanya SECI gitu, Bapak Ibu. Nanti bisa kita bahas bareng-bareng ya. SECI, ada socialization, externalization, combination, terakhir adalah internalization, itu di situ. Sehingga ini menjadi menarik itu nanti kalau kita bisa praktekkan di dalam sekolah. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah memperlakukan guru dengan baik. Jadi menurut George Bernard Shaw ini, perbedaan antara seorang gadis penjual bunga dan seorang wanita bukanlah bagaimana dia berperilaku, tapi bagaimana dia diperlakukan. Nah, kira-kira gitu. Bapak Ibu sekalian, yang kedua ya, ini secretnya itu sebenarnya ada 6 ya, yang seperti disampaikan oleh Polan. Yang kedua adalah menghubungkan rekan dengan tujuan. Nah, di fase ini teman-teman sekalian ya, sebenarnya mirip dengan apa yang Kotter tadi saya sampaikan ya, tentang bagaimana metode perubahan itu dilakukan. Maka orang-orang yang berada di dalam organisasi kita memastikan bahwa mereka tuh relate dengan tujuan organisasi, itu menjadi penting. Ya, kalau Kotter
tidak hanya koalisi yang dibentuk, tapi suntikkan dengan visi gitu. Jadi ada teman-teman kita yang berada di lingkaran kita, SDM kita, maka pastikan mereka nyambung ya dengan tujuan organisasi. Ya, jadi kalau eh, ini di paragraf pertama, ya jadi fokuskan organisasi dengan tujuan yang tajam. Nah, ini kadang-kadang begini nih, kalau dengan akuntabilitas yang ketat, maka Anda mendapatkan pekerja yang pasif atau teralienasi, gitu, kalau akuntabilitasnya ketat. Tapi kalau kita kreativitasnya terdesentralisasi atau tersebar di mana-mana, biasanya akan mengalami penyimpangan gitu ya. Kadang-kadang paradoksial ini muncul di lembaga kita, terutama kalau kita ketemu dengan SDM-SDM yang relatif punya kreativitas sangat banyak gitu, mereka punya energi juga untuk mengimplementasikan hal itu. Kadang-kadang kita menjaga di antara kedua pendulum ini ya, apakah di kiri atau di kanan, itu menjaganya untuk tetap ini nih seimbang gitu ya, seimbang. Ya, kalau ada keseimbangan itu kalau kata orang ekonomi ada tercipta equilibrium gitu. Sustain, tandanya kalau seimbang itu akan sustain, akan lebih berjangka panjang. Nah, kunci untuk mencapai organisasi ketat longgar ini, jadi sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana agar tidak terlalu kita sangat ketat sekali atau tidak terlalu memberikan kebebasan sama sekali, itu sebenarnya adalah di dalam letak itu interaksi rekan, interaksi teman-teman atau interaksi SDM yang memiliki visi gitu. Sehingga ketika mereka punya kreativitas, pastikan kreativitas itu punya kontribusi kepada visi. Jadi kalau bisa ditanyakan, ini kalau ke visi kita, ini kontribusinya kira-kira di sisi yang mana? Atau berapa persen kalau kita bisa kalkulasi itu? Atau di titik yang mana? Itu juga harus bisa terjawab. Gitu ya. Jadi kalau di Fulan itu, dia lebih mengajukan tentang bagaimana lingkaran-lingkaran di dalam tim kita itu lebih diperkuat ya daripada arah top down ya. Arah top down. Nah, ini rahasia kedua gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada peer working group ya, di Bapak Ibu bisa baca juga di layar yang ada ya. Jadi mengidentifikasi praktek-praktek mirip ya yang dilakukan bahwa peer working group itu memiliki satu keunggulan ya. Jadi peer working group yang terjadi di dalam organisasi-organisasi yang di dalam sekolah kita itu menjadi satu keunggulan ya pada dasarnya, sehingga interaksi teman sebaya itu sebenarnya jadi kekuatan yang hebat. Saya juga mention di Accelerate ya, di salah satu buku Accelerate di tahun 2019 itu yang ditulis oleh Kotter, bahkan dia menyampaikan ya, alih-alih kita membuat organisasi kita berhierarki yang berlapis-lapis gitu ya, sehingga kita jadi malah tidak bisa fleksibel dalam bergerak menyongsong perubahan ya. Kotter itu mengusulkan adanya sistem hybrid ya. Jadi organisasi kita yang ada itu kan sekarang pada dasarnya kan ada mekanisme hierarki yang itu sudah ada. Tapi kalau kita mau bubrah hierarkinya itu juga nggak mungkin gitu kan. Sehingga hierarki itu di sub-sub tertentu itu tetap ada, tapi usulan dia adalah hybrid, jadi adanya hierarki lalu kemudian dibentuk network-network. Ya, jadi kalau hierarki itu susunannya vertikal, kalau network itu susunannya adalah horizontal. Begitu. Itu yang diajukan oleh Kotter ya, di mana di tahun 2019 beliau nulis bukunya tentang Accelerate itu. Dan ini juga pada akhirnya kita meninjau kembali ya di titik mana ya kalau hal ini bisa kita pakai di dalam organisasi kita ya, gitu ya. Sehingga mungkin kemarin kita punya hierarkinya mungkin berlapis-lapis, tapi di titik mana ya kita nanti akan bersepakat bahwa apakah di hierarki itu kita akan menyerahkan segala sesuatu keputusan-keputusan itu, apakah dibuat network-network itu, dan di titik mana kira-kira network-network itu yang kecil-kecil itu bisa kita fungsikan. Oke, jadi peer working group ini masih yang kedua. Jadi teman sebaya itu lebih efektif ya daripada individu acak di tempat kerja, dan lebih efektif daripada kelompok manajerial di puncak yang bekerja sendiri untuk mengembangkan rencana strategis. Nah,
Oke, jadi di buku ini di-mention ya beberapa kali tentang pentingnya peer working group ya. Nah, kemudian integrasi top down, bottom up, dan kekuatan lateral ini menjadi fondasi penting. Jadi sebenarnya sistem satu organisasi itu kan pada dasarnya yang pertama dia tidak bisa dilepaskan ya daripada culture-nya ya, daripada sejarahnya. Sehingga setiap organisasi saya yakin punya sejarah. Lalu kemudian dalam perkembangannya kita akan ketemu dengan tantangan-tantangan tuh yang dihadapi gitu. Apakah tantangan-tantangan itu akan kita jawab ya dengan apa, kalau di sini sampaikan ya, apakah semuanya akan top down, terus berikutnya di bagian mana yang memungkinkan untuk bottom up ya, terus kemudian lateral. Nah, kira-kira gitu. Nah, rahasia ketiga. Teman-teman sekalian, di rahasia ketiga ini Fulan mengusulkan tentang ya cara lain untuk mencintai karyawan itu adalah memilih mereka dengan baik dan kemudian berinvestasi ya dalam perkembangan berkelanjutan. Ini adalah continuous improvement gitu ya. Jadi di poin ini sebenarnya tentang pembangunan kapasitas ya. Sekali lagi ini juga di rahasia-rahasia sebelumnya juga dimunculkan bahwa apa namanya ya. Jadi kita memilih dengan tidak hanya memilih orang-orang yang berbakat saja, tapi juga memilih bagaimana pengembangan dirinya. Maka Fulan itu wanti-wanti banget agar tidak terjadi ini nih. Oke, capacity building trumps judgmentalism ya. Ya, jadi judgmentalism itu sebenarnya mungkin ada kita yang berpendapat bahwa segala sesuatu kan memang kita butuh tinjauan ulang. Bahkan kita bahkan satu pekerjaan-pekerjaan tertentu, satu proyek-proyek tertentu butuh kritik ya, butuh sudut pandang yang lain gitu ya. Tapi kalau itu terlalu over, itu jadinya malah judgmentalism. Judgmentalism itu pada akhirnya akan apa namanya ya, akan membuat satu kreativitas tadi malah menjadi tidak tumbuh ya, tidak muncul. Ya, Licker juga Licker ini menulis The Toyota Way ya di tahun 2014 dan beberapa series tentang Toyota, karena Licker itu satu profesor ya, dia benar-benar meneliti penting itu bertahun-tahun bagaimana Toyota bekerja dan menjadi salah satu raja ya di industri manufacture ya. Ciri-ciri kekhasan, keunikan Toyota kayak gini nih. Faktanya adalah Toyota memang suka memulai dengan orang-orang baik yang memiliki kapasitas untuk menjadi karyawan, dan bahkan Toyota memiliki apa namanya track record ya untuk mengembangkan manusia, mengumpulkan orang-orang baik ya di lingkungan yang baik gitu. Ya, jadi si Toyota itu memiliki kekhasan itu. Jadi menumbuhkan bakat di antara semua karyawan yang berada di Toyota. Nah, lalu bagaimana dengan konteks sekolah ya teman-teman sekalian? Dalam konteks sekolah ini karena si Fulan ini merujuk, ini kan buku 2008 yang diambil, ini PISA 2003 ya, yang menempatkan bahwa saat itu ya ada 10 berkinerja tinggi ya dalam literasi dan matematika, itu ada Australia, Belgia, Kanada, Inggris, Finlandia, Hong Kong, Jepang, Belanda, Selandia Baru, dan Korea Selatan. McKinsey menambahkan Singapura ya yang bukan peserta PISA karena kinerjanya lebih tinggi pada perbandingan internasionalnya. Teman-teman bisa cek juga nanti di PISA 2018 itu kemarin sempat kita cek, Singapura itu dia peringkat 5 besar ya. Jadi ada China, yang kedua itu Singapura ya. Nanti bisa kita cek lagi. Berarti ini apa dalam urusan literasi, numerasi, berarti Singapura memang menjadi salah satu negara yang handal ya, negara yang unggul gitu. Nah, Indonesia peringkat berapa? Dipisah ya. 60-an gitu ya, saya lupa. Jepang itu aja 5 ya. Jadi Singapura itu 2 ya, di Jepang itu 5 ya. Nah, skor PISA ini juga sekali lagi ini menjadi satu indikator penting ya untuk menilai bagaimana kesuksesan sekolah di negara-negara mereka ya memiliki impact ya terhadap skor PISA.
Nah, lalu nanti di slide berikutnya sudah saya siapkan juga tentang bagaimana rahasia Singapura dalam rekrut guru. Ini penting saya kira ya. Terus berikutnya ada juga dari Finlandia. Bagaimana tahapan Singapura dan Finlandia dalam merekrut guru. Nah, saya lanjutkan yang ini. McKinsey menambahkan Singapura yang bukan peserta PISA karena kinerjanya yang lebih tinggi tahun 2003 ya, pada perbandingan internasional lainnya. Sehingga McKinsey juga membuat satu rumusan penting tentang kenapa ada negara-negara yang hebat ini, yang tinggi ini. Yang pertama, ini rumusan dari McKinsey setelah mereka melakukan proses survei dan analisis di situ. Yang pertama, mendapatkan lebih banyak orang berbakat untuk menjadi guru. Ini prinsip-prinsip yang nanti akan kita lihat juga, baik itu di Singapura ataupun Finlandia, tentu sekali ini. Di Singapura itu bahkan 30% orang-orang terbaik di sana, alumni perguruan tinggi di sana itu dipromosikan untuk menjadi guru bahkan. Begitu juga dengan Finlandia. Ya. Terus yang kedua, mengembangkan para guru ini menjadi instruktur yang lebih baik, ya. Dan bagi mereka menjadi kepala sekolah, mengembangkan mereka untuk menjadi pemimpin sekolah. Jadi pertama adalah orang-orang berbakat, ya, orang-orang yang punya kapasitas yang sangat baik, ya. Kemudian mereka disiapkan untuk menjadi kepala sekolah dengan tahapan yang sistematis. Yang ketiga, ya, ada pendekatan ya secara lebih konsisten ya dari instruktur yang ada untuk memastikan mereka memiliki path yang sesuai. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi ini di McKinsey 2007 teman-teman semua, ya, di Singapura itu pemilihan guru ya di sana itu yang pertama nih, ya, kalau kira-kira bisa dibuat 4 poin penting ya, kira-kira ada di 4 tahapan inilah gitu ya. Tahapan pertama ini ada CV ya, curriculum vitae, CV screen. Minimum untuk menjadi guru di sana secara akademik itu tadi should be on top 30% ya, 30%. Jadi yang terbaik. Lalu kemudian juga harus relevan ya background pendidikannya. Terus kemudian harus ada evidence tentang bagaimana ketertarikan terhadap apa? Anak-anak ya, terhadap siswa dan juga terhadap dunia pendidikan. Karena nggak mungkin kita punya guru tapi dia nggak tertarik sama pendidikan, nggak tertarik juga untuk kepada siswa, ya. Oke. Nah, berikutnya yang kedua, ini assessment test. Nah, ini penting itu ngecek literasi mereka, ya. Yang kedua adalah aplikan must have a high level of literacy. Jadi memiliki skor yang tinggi dalam kemampuan literasi, ya. Dan evidence show that the teacher literacy affects achievement more than any other measurable variable. Jadi memiliki satu evidence ya yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi guru-guru ini achieve ya, menggapai ya lebih dari variabel yang berbeda. Terus berikutnya ada interview, attitude ya, personality di situ ya. Oke, lalu kemudian ada monitoring oleh NIA. NIA itu National Institute of Education ya kalau di Singapura. Jadi mungkin mirip UNJ kali ya kalau di sini, atau universitas-universitas yang bergerak dalam dunia pendidikan. Jadi di situ ada cek attitude dan personality. Jadi ada teacher training yang juga dilakukan oleh NIA. Nah, pada akhirnya hanya 1 dari 6 applicants is accepted to become a teacher. Jadi hanya 1 dari 6 aplikan ya yang akan kira-kira perbandingannya gitu kalau di Singapura ya, 1 dari 6. Bagaimana dengan Finlandia? Kita lihat. Ya, Finlandia ada national screening dulu. Jadi check for strong intrinsic ya. Jadi ada 300 pertanyaan multiple choice assessment tentang numerasi, literasi, problem solving gitu ya. Dan first round dilakukan oleh sekolah tinggi ya, dan faktor-faktor yang lain. Yang kedua adalah assessment test, jadi pelibatan universitas ya. Lalu berikutnya ada interview, ada work group ya, kelompok yang sudah disiapkan, lalu akan direkrut oleh sekolah. Sehingga pemilihan guru itu secara sistemik memang menjadi satu mandat yang kita sama-sama bahas tadi ya. Negara ya pasti punya kontribusi, pasti punya peranan ya di situ dalam rangka untuk memastikan orang-orang terbaik itu menjadi guru. Oke,
Kemudian kepemimpinan sekolah ya, ini kalau kata Ledwood ya. Jadi di Fulan ini juga disampaikan bahwa kepemimpinan sekolah itu adalah yang kedua setelah pengajaran di kelas ya, sebagai pengaruh pembelajaran. Sehingga prinsipal ya atau kepala sekolah di kelas-kelas kita ini memiliki satu faktor atau pengubah ya, bagaimana agar menempatkan posisi pembelajaran itu menjadi baik gitu ya, sehingga itu memiliki kontribusi juga di dalam pengembangan para siswa. Nah, di sini ada catatan bahwa kepala sekolah mengalami kesulitan juga berfokus pada praktek kepemimpinan instruksional gitu kan, sehingga diperlukan sistem ya meningkatkan peran kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional gitu. Ada hambatan-hambatan ya yang muncul di sana. Nah, ini juga kita akan nanti kita studi banding nih ke Boston dan satu lagi ke Singapura tentang pengembangan kepala sekolahnya. Ada 3 tahapan ya, itu ada fellowship program, new principal support, dan ongoing development gitu. Jadi kalau tadi kita urut ya di awal, sebenarnya nanti kalau kita ngomongin Singapura ya nyambung dengan Singapura yang ini nih. Nah, itu. Jadi tadi kita di awal ngelihat ya bahwa orang-orang terbaik disiapkan jadi guru dan guru-guru terbaik disiapkan jadi kepala sekolah gitu kan. Sehingga di Singapura juga ada proses pengembangan kepala sekolah ya, dalam rangka untuk menyiapkan mereka menjadi pemimpin yang ada di sekolah. Teman-teman bisa baca sendiri ya, Management and Leadership Course ya, 1 day a week in schools ya, lalu kemudian ada 2 weeks overseas placement, jadi with foreign corporation, jadi ada IBM di mention ya sama Fulan, ada HP, ada Ritz-Carlton gitu kan, jadi ada top private sector eksekutif ya, jadi juga belajar juga dari manajemen itu. Dan ada evaluasi-evaluasi yang rigid ya. Nah, yang keempat, belajar adalah pekerjaan ya, belajar adalah pekerjaan, sehingga memastikan bahwa setiap orang itu mencintai pekerjaannya ya, sebagai guru, sebagai SDM yang berada di peran-peran itu. Toyota juga memberikan satu inspirasi yang baik juga ya, bahwa ternyata Toyota itu punya prinsip-prinsip Kaizen ya, jadi ada perbaikan berkelanjutan, continuous improvement gitu. Dan dari 3 komponen itu adalah mengidentifikasi mana menjadi pengetahuan kritis, terus berikutnya transfer pengetahuan ya. Kita tahu kalau untuk menjadi manajer di Toyota, dia harus punya skill-skill yang mirip guru gitu. Kita pernah bedah bukunya ya, ini Toyota Way ya. Jadi untuk menjadi manajer itu di Toyota, mereka harus punya skill mirip guru. Jadi explaining gitu kan, lalu kemudian dia bisa mengajar, dia bisa merancang satu proses pendidikan yang sistematis untuk karyawannya, untuk SDM yang berada di jajarannya, sehingga pada akhirnya SDM itu akan tumbuh gitu ya, dengan lebih sistematis. Lalu kemudian ada verifikasi pembelajaran dan kesuksesan. Diamati bahwa Toyota lebih tinggi sekali ya menciptakan waktu satu sistem ya untuk bagaimana karyawan itu bisa terlibat penuh di sana. Yang kelima adalah transparansi. Ini sebenarnya tentang penilaian ya, komunikasi, tindakan berdasarkan data tentang apa-apa saja yang harus dilihat ya. Sehingga prinsip transparansi sebenarnya kalau di sini disoroti oleh Fulan itu tidak hanya menemukan kelemahan kemudian mengkritisinya habis-habisan, tapi pada dasarnya ada continuous feedback juga dalam rangka untuk continuous improvement. Dan yang keenam ini yang terakhir ya, jadi menempatkan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat ya, sama kayak kita mentreatment anak-anak kita menjadi lifelong learner gitu, pada guru sebenarnya juga begitu. Namun tidak hanya kita memerintahkan mereka untuk bagaimana belajar, tapi juga menciptakan sistem juga agar bisa belajar, sistem yang memungkinkan untuk mereka bisa saling berbagi ya, dari sana juga mereka akan terus-menerus tumbuh. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian ya, cukup ya dari saya. Setelah ini kita akan sama-sama diskusi ya terkait dengan apa yang sudah kita bahas. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.